Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Alur Cerita Film. Yang pada kesempatan kali ini gua akan mengalur cerita dari film Ghost of War yang rilis di tahun 2020. Film yang menceritakan tentang tentara yang niatnya berperang malah harus terjebak di dalam rumah berhantu. Tapi tidak sesimpel itu, karena ternyata ada sesuatu yang menyeramkan di balik kisah mereka yang bisa terjebak di sana. Oke, tanpa panjang lebar lagi, mari kita ke alur filmnya. Prancis 1944, ketika Perang Dunia Kedua terjadi, satu regu yang dipimpin oleh Chris sedang beristirahat malam itu. Tapi Chris terbangun karena mendengar suara yang ternyata itu adalah bayangan seseorang yang sedang memperhatikan regu mereka dalam kegelapan. Tapi ketika Chris ingin mengambil senjatanya, sosok itu pun menghilang. Pagi harinya, mereka berlima pun bersiap melanjutkan perjalanan. Tapi di tengah perjalanan, tiba-tiba saja mereka melihat mobil pasukan Nazi melintas. Mereka pun menaruh ranjau untuk menghentikan mobil itu. Di antara tentara Nazi itu terlihat masih selamat, dan salah satu bawahan Chris yang bernama Bucci malah mengajak bertarung tangan kosong ke tentara Nazi yang selamat itu. Hah? Yang mana hal itu malah membuat Chris langsung menembak mati tentara Nazi tersebut, karena Chris ingin segera melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanan itu, mereka melihat para warga sipil dan salah satu anak buah dari Chris yang bernama Tippard merasa kasihan karena terlihat para warga sipil itu kelelahan. Dan Tippard pun memberikan jaket serta emas yang dia dapat dari tentara Nazi yang dia ambil sebelumnya. Setelah berjalan seharian, mereka semua pun sampai di tempat misi yang diberikan, yaitu mereka ditugaskan untuk menjaga sebuah kastil dari tentara Nazi sampai waktu yang belum bisa ditentukan. Tentu saja ini membuat mereka bisa lebih tenang karena tidak harus berjalan dan tidur di tengah hutan lagi. Tapi ketika sampai di sana, mereka heran mengapa tentara yang menjaga tempat itu sebelumnya malah tidur di luar, dibandingkan harus tidur di kamar yang pastinya lebih nyaman. Namun tentara-tentara itu tidak mengatakan apapun dan terlihat ada wajah ketakutan dari mereka. Bahkan mereka sampai meninggalkan tas mereka dan alat komunikasi mereka yang katanya sudah rusak. Easy, Lou. Your relief is here. Hey, fall asleep stargazing? Singkat cerita, mereka semua pun bisa beristirahat di tempat itu. Bahkan berdasarkan informasi, jika mereka akan dikirimkan makanan dan minuman seminggu sekali. Tapi Chris yang masih curiga dengan tempat ini, dia pun memutuskan untuk berkeliling, yang mana dia menemukan karpet yang sepertinya habis terbakar. Sedangkan di tempat Bucci, ketika dia berjalan di sebuah lorong tanpa disadari oleh Bucci yang ternyata malam harinya mereka mendengar suara dari lantai 2. Mereka semua pun berpencar, yang mana Chris dan salah satu bawahannya yang bernama Kirk melihat bayangan seseorang. Namun karena mereka tidak menemukan apapun, mereka pun kembali berkumpul di ruangan tengah, yang mana orang yang bernama Eugene mengatakan jika dia menemukan buku milik tentara Nazi yang pernah mengambil rumah mewah ini. Tapi tidak lama dari situ, tiba-tiba saja mereka semua mendengar suara ketukan besi. Chris pun sadar jika itu seperti sandi Morse, yang mana Eugene pun langsung mengartikan sandi itu, dan sandi itu pun tertulis, I have no legs. Namun karena mereka tidak menemukan apapun lagi dan tidak tahu dari mana suara itu berasal, maka Chris pun memutuskan satu orang, yaitu Tippard, untuk berjaga di loteng selagi yang lainnya istirahat. Tapi bukannya istirahat, Eugene malah pergi ke ruangan bawah tanah karena dia bermaksud ingin membuka kotak kayu yang berharap isinya ada barang berharga. Tapi karena kotak itu tidak bisa terbuka, dia pun duduk dan memandangi foto sebuah keluarga. Namun tiba-tiba ada angin yang membuat lilin yang dibawa oleh Eugene pun mati. Tapi ketika Eugene menghidupkan kembali lilinnya, bahkan tidak hanya Eugene saja, karena Tippard yang berada di loteng juga mengalami kejadian yang aneh.
yang mana dia melihat sosok anak kecil yang muncul di halaman. Tapi ketika dia cek keluar, ternyata tidak ada siapapun di sana. Karena merasa ada yang aneh, Teapot pun mencoba mencari informasi dari tas tentara yang berjaga di rumah ini sebelum mereka datang. Tapi Eugene menceritakan jika dia sebenarnya kurang percaya dengan Teapot, karena dia pernah memiliki pengalaman menyeramkan mengenai Teapot yang diduga pernah membunuh anak kecil di medan perang. Namun sayangnya pembicaraan itu didengar oleh Teapot. Tapi Teapot seolah-olah tidak tahu jika mereka sedang membicarakannya. Bahkan Teapot juga mengajak Eugene untuk berjaga di loteng. Karena Teapot mendapatkan informasi dari tas tentara yang berjaga di rumah ini sebelumnya, bahwa ternyata sebentar lagi pasukan Nazi akan datang ke tempat ini. Teapot pun menyarankan Chris sebagai pemimpin regu untuk bersembunyi di dalam hutan. Tapi Chris menolak dan lebih memilih berlindung di rumah ini. Singkat cerita, Eugene dan Teapot pun pergi ke loteng untuk berjaga. Tapi mereka terkejut ketika mereka menemukan simbol aneh di balik sebuah karpet. Eugene pun yakin jika ini pasti ulah dari tentara Nazi tentang altar pengorbanan, yang mungkin saja untuk membunuh keluarga Hellwig, yaitu pemilik rumah ini. Setelahnya, Teapot dan Eugene pun menggeser sebuah lemari. Tapi ketika lemari itu tepat berada di atas simbol aneh itu, tiba-tiba saja pintu lemari itu tertutup sendirinya, yang membuat tangan Eugene pun terluka. Tapi Eugene malah menuduh Teapot yang melakukannya, yang padahal bukan. Setelah itu, alat komunikasi yang mereka dapatkan dari tentara yang berjaga sebelumnya pun akhirnya sudah diperbaiki oleh Eugene. Dan terdengar riwayat isi dari alat itu tentang sesuatu yang aneh dari tempat ini, yang mana Kirk pun yakin jika tempat ini berhantu, dan menyarankan Chris agar segera pergi sebelum tentara Nazi datang. Namun tiba-tiba, lagi-lagi mereka mendengar suara ketukan sandi Morse yang isinya adalah jika mereka pergi, maka mereka semua akan mati. Yang akhirnya mereka pun memutuskan untuk tidak pergi dari rumah itu, bahkan jika pasukan Nazi pun datang. Mereka pun membuat rencana seolah-olah tempat ini sudah ditinggalkan dengan mengunci pintu dan mematikan seluruh lampu di sana. Tapi untuk jaga-jaga, mereka berempat selain Teapot membuat barikade tepat di depan pintu jika seandainya pasukan Nazi menerobos masuk. Dan sedangkan Teapot bertugas di loteng untuk melihat pergerakan tentara Nazi. Dan rencana pun terbilang sukses karena tentara Nazi mengira jika rumah itu sudah kosong. Jadi tentara Nazi pun memutuskan untuk pergi dari sana. Namun tiba-tiba ada suara dari loteng yang membuat tentara Nazi kembali dan menerobos rumah itu. Mereka berempat yang ada di lantai bawah pun merasa kesal karena mereka menganggap jika Teapot lah yang membuat suara itu. Padahal sebenarnya yang membuat suara itu adalah hantu di rumah itu. Mereka berlima pun mau tidak mau harus berperang dengan tentara Nazi yang jumlahnya kurang lebih 50 orang. Bahkan tentara Nazi juga melemparkan granat langsung menuju ke tempat mereka berempat, yang akhirnya membuat Bucci mengorbankan dirinya agar yang lainnya bisa selamat. Mereka pun berpencar dan mengalahkan tentara Nazi satu persatu. Tapi anehnya, ternyata mereka juga dibantu oleh hantu di sana. Namun dari kejadian itu, Bucci ternyata masih selamat, namun harus mengalami luka bakar yang sangat parah. Dari kejadian itu, akhirnya Chris pun yakin jika memang tempat ini berhantu. Tapi apa penyebabnya? Yang akhirnya Eugene pun mengatakan dari buku yang dia dapatkan di ruangan bawah tanah, yang mana isinya adalah jika tentara Nazi telah membunuh keluarga pemilik rumah ini karena telah menyembunyikan keluarga Yahudi. Tentara-tentara Nazi itu bukan hanya membunuhnya, melainkan keluarga Hellwig disiksa seperti kedua anak mereka digantung dan ditenggelamkan, dan sang ayah dibakar tepat di depan istrinya. Karena itulah ada bekas gosong tepat di karpet yang pernah dilihat oleh Chris. Mereka pun meminta Chris untuk segera meninggalkan tempat ini. Tapi Chris masih tidak bisa melakukannya karena jika dia lakukan, mereka semua akan dihukum karena lari dari tugas negara. Yang akhirnya mereka mau tidak mau harus menuruti perintah pimpinan dan mencari sesuatu di ruangan bawah tanah berharap bisa menemukan jawaban atas kejadian di tempat aneh ini.
Namun ketika Chris dan Eugene mengecek ruangan bawah tanah, Chris tidak sengaja melihat buku tentara Nazi yang ditemukan oleh Eugene, yang ternyata isinya kosong. Yang membuat Chris curiga apakah yang diceritakan oleh Eugene adalah kebohongan. Tapi sebelum Chris mendapatkan jawaban dari Eugene, tiba-tiba saja Buci yang tadinya pingsan kembali tersadar. Namun mengatakan kata-kata kepada Chris jika ini tidak nyata. Bahkan Buci bisa memegang Chris yang mana Buci seharusnya sudah kehilangan tangannya. Malam harinya mereka bertiga pun sepakat jika mereka lebih memilih pergi dari tempat ini dan siap mendapatkan hukuman karena lari dari misi. Namun Chris tetap tidak setuju. Bahkan dia berniat ingin membongkar kebohongan yang diceritakan oleh Eugene dari buku yang ditemukan oleh Eugene sebelumnya. Tapi ketika Chris melihat kembali isi buku itu, anehnya buku itu tidaklah kosong dan penuh dengan tulisan bahasa Jerman. Yang akhirnya Chris pun mendapatkan ide untuk menenangkan arwah keluarga Hellwig dengan memberikan pemakaman yang layak. Namun sayangnya dalam catatan itu tidak dituliskan di mana jasad keluarga Hellwig ditaruh oleh tentara Nazi. Karena menurut Eugene ada catatan yang sepertinya sudah disobek tentang keberadaan jasad keluarga Hellwig. Pagi harinya mereka pun setuju pergi dari rumah berhantu itu. Ditambah lagi ternyata Buci telah meninggal akibat luka yang dia derita. Setelah berjalan cukup jauh, mereka kaget melihat rombongan yang sama sebelum mereka datang ke rumah berhantu itu. Bahkan Teapot melihat ibu-ibu yang dia berikan jaket sebelumnya dan ibu itu masih mengenakan jaket yang dia berikan. Bahkan sampai sore hari mereka akhirnya sadar jika mereka seperti berputar-putar di tempat yang sama. Tapi karena mereka tidak ingin kembali ke rumah berhantu itu, mereka berempat pun memutuskan untuk tidur di tengah hutan. Pagi harinya, Teapot pun terbangun karena dia bermimpi buruk. Bahkan tepat di sampingnya tiba-tiba saja tertulis kata Vetrulek, yang bahkan Teapot sendiri tidak tahu arti kata itu. Mereka pun melanjutkan perjalanan, namun bukannya menjauh dari rumah hantu itu, mereka semua malah kembali tepat ke rumah hantu itu. Yang akhirnya Chris pun berinisiatif untuk menemukan jasad dari keluarga Hellwig. Dengan cara dia menaburkan tepung di lantai, berharap hantu itu mau menunjukkannya sendiri. Dan benar saja, malam itu hantu perempuan datang dan langsung membawa Chris ke sebuah gudang di luar rumah. Eugene dan Kirk pun langsung masuk ke gudang itu, sementara Teapot akan berjaga di luar. Namun ketika Eugene dan Kirk masuk, tiba-tiba saja terdengar suara dan bayangan ketika keluarga Hellwig meninggal, yang membuat mereka berdua kesakitan. Sampai akhirnya mereka pun menemukan Chris yang mengatakan jika dia telah menemukan jasad dari keluarga Hellwig. Dan sementara itu, Teapot yang ada di dalam rumah tiba-tiba saja didatangi hantu tersebut. Dan akhirnya mereka bertiga saja yang menguburkan jasad dari keluarga Hellwig. Namun sebelum dikubur, Eugene menemukan sobekan halaman terakhir dari buku catatan milik tentara Nazi. Yang mana Eugene pun merasa aneh, karena pada sobekan terakhir itu dituliskan jika keluarga Hellwig ternyata bukan warga negara Prancis, melainkan warga negara Afghanistan. Dan di situ tertulis sebuah kutukan terhadap orang-orang yang hanya berdiri ketika melihat keluarganya dibunuh, yang membuat mereka pun semuanya kebingungan. Tapi Kirk yang sudah ketakutan tidak mau pikir panjang dan ingin segera ini semua selesai. Singkatnya mereka pun sedikit merasa tenang dan memutuskan pergi malam itu juga. Tapi sebelum pergi mereka berniat akan membuka kotak yang ternyata isinya adalah sebuah cerutu. Yang membuat Eugene kepikiran jika ini juga ditulis oleh tentara Nazi di dalam bukunya. Yang isinya jika menguburkan jasad mereka bukan membuat mereka tenang, melainkan membuat mereka menjadi lebih kuat. Dan benar saja, tiba-tiba saja hantu keluarga Hellwig pun muncul dan langsung menyerang mereka. Break's over. Bahkan Teapot juga sudah dipengaruhi oleh hantu itu dan duduk tepat di atas simbol yang ada di loteng. Bahkan Chris juga melihat Buci dan mengatakan jika ini semua tidak nyata dan menyuruh Chris untuk mengingatnya. Dan disinilah plot twistnya. Ternyata Chris pun kembali teringat jika semua ini hanyalah mimpi dari Chris. Namun bukan mimpi biasa, karena ternyata ketika Chris sadar, dia pun ingat jika dia dan keempat bawahannya tidak berada di Perang Dunia Kedua.
Namun saat ini mereka sedang dalam proses simulasi pikiran untuk menyembuhkan mereka dari stres dan tekanan berkat luka yang dia derita mereka. Karena sebenarnya Chris dan keempat bawahannya sedang dalam misi di Afghanistan untuk menjemput dokter ke tempat yang aman. Tapi misi itu gagal dan dokter serta keluarganya dibunuh tepat di depan Chris dan bawahannya yang sedang bersembunyi. Dan simulasi itu dibuat berdasarkan dari ingatan terakhir dari Chris dan bawahannya. Seperti keluarga Hellwig yang ternyata keluarga sang dokter yang ingin diselamatkan. Bahkan kematian keluarga Hellwig sama persis dengan kematian sang dokter dan seluruh anggota keluarganya. Namun ketika Chris mengatakan jika ternyata simulasi ini masih terhubung dengan alam bawah sadar miliknya. Karena dalam simulasi itu, Chris berkata jika dia mendapatkan petunjuk tentang apa yang dia alami saat ini. Seperti Chris yang kehilangan kakinya dan sandi-sandi Morse untuk memberitahunya jika Chris pergi, maka dia akan mati. Mendengar hal itu, dokter pun kaget dan merasa jika pengobatannya telah berkembang jauh. Namun Chris bertanya apakah simulasi ini berhantu, tapi dokter mengatakan jika dia tidak masukkan unsur hantu bahkan simulasi ini hanya bersifat ringan. Sampai akhirnya Chris bertanya soal kata Vetrulek yang ternyata artinya adalah sebuah kutukan. Lalu Chris pun kembali teringat jika ternyata ketika misi di Afghanistan gagal karena mereka semua terkena bom yang dibawa oleh istri sang dokter. Dan ketika itu istri dokter itu mengutuk Chris dan bawahannya karena sudah diam saja melihat keluarga mereka dibunuh dengan kejam. Dan seketika itu juga tiba-tiba saja alat simulasi menjadi kacau karena ternyata kutukan itu telah membuat hantu itu bisa keluar dan hidup. Chris pun menyarankan dokter itu untuk mengirimkannya kembali agar dia bisa menolong teman-temannya yang masih ada di dalam simulasi. Namun dokter mengatakan jika Chris kembali maka dia akan kehilangan ingatannya sekarang, yang artinya Chris akan mengalami kejadian yang sama seperti di awal film. Dan film pun selesai. Oke, cukup itu dari gua. Semoga kalian semua terhibur dari cerita film yang gua bawain. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.